Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Eci Lubis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi untuk kelas 12 IPA dan 12 IPS. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran ini adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui bahan bacaan buku paket elektronik, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah dan penyelesaian tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua, melalui latihan, peserta didik mampu menganalisis tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu distribusi frekuensi. Nah, sebelum Ibu jelaskan, coba anak Ibu dulu jawab masing-masing dalam hati kamu sendiri. Nanti setelah kamu menjawabnya, baru kamu cek jawaban kamu benar atau salah ya. Di sini distribusi frekuensi adalah pengolahan data mentah dalam bentuk tabel menggunakan kelas dan frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apa perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok? Nah, sebelumnya kita lihat dulu tabel yang Ibu sajikan di sini. Ada tabel yang pertama dan tabel yang kedua. Tabel yang pertama itu ada berat badan dalam kilogram mulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 37. Yang kolom kedua ada turus, ada banyak anak, dan frekuensi. Yang di tabel kedua ini ada nilai tes matematika. Di kolom kedua ada turus, di kolom ketiga ada frekuensi. Nah, coba anak ibu lihat dulu apa perbedaan tabel pertama dengan tabel yang kedua. Nah, coba anak ibu lihat dulu apa perbedaannya.
Nah, di sini di tabel pertama ini di kolom pertama itu datanya disajikan satu persatu secara urut mulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sedangkan di tabel kedua itu datumnya itu dimulai dari 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Ya. Nah, disinilah letak perbedaannya di antara tabel yang pertama, kolom pertama dengan tabel yang kedua di kolom yang pertama. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau di tabel pertama ini datanya diurutkan satu persatu. Nah, kalau di kolom kedua ini dia datanya dikelompokkan. Nah, di sini nanti kita akan mengenal istilah kelas. Ya, ini coba anak ibu lihat di baris pertama ini 30 sampai 39 ini dia adalah kelas pertama. 40 sampai 49 di baris kedua ini nanti kita kenal dengan istilah kelas kedua. Di baris ketiga 50 sampai 59 ini nanti kita kenal dengan kelas ketiga. Nah, 60 sampai 69 ini nanti kita kenal dengan kelas keempat. 70 sampai 79 kita kenal dengan istilah kelas ke-5. Dan baris ke-6 80 sampai 89 nanti kita kenal dengan kelas ke-6. Nah, disinilah tadi letak perbedaannya ya. 30 sampai 39 ini artinya datumnya dimulai dari 30 ya, dimulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sampai datum ke 39. Artinya nanti datumnya ada di kelas pertama ini. Ya. Paham anak ibu sampai di sini? Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya tabel pertama ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sampai di sini anak ibu sudah paham apa perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi tunggal. Nah, kita buat cara membuat ke tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini dari contoh yang pertama. Berikut ini data berat badan 40 siswa kelas atau SD Merdeka dalam kilogram. Datumnya dimulai dari 32, 37, 34, 32, 35, 36, 34, 33 sampai nanti 35, 33, 36, 34. Jadi kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama kita harus tahu dulu datum minimumnya. Dari data ini kita cari dia datum minimumnya berapa. Nah, di sini datum minimumnya
Ibu ulangi ya. Kita masuk ke materi distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini Ibu sajikan sebuah contoh soal. Jadi nanti kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi tunggalnya. Ya, berikut ini data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Datumnya dimulai dari 32, 37, 34, 32, 35, 36, 34, 33 sampai nanti datumnya itu ke 35, 33, 36 dan 34. Nah, untuk menjawab soalnya, kita tentukan dulu apa ya langkah yang pertama. Kita tentukan dulu datum minimumnya ini berapa dari data. Ya, kita cari datum minimumnya. Kebetulan di sini datum minimumnya itu adalah 32. Dan kita cari lagi berapa datum maksimumnya. Setelah kita lihat dari data, nanti didapatkan datum maksimumnya adalah 37. Nah, setelah dapat datum minimum 32 dan datum maksimum 37, maka kita buatkan dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel seperti yang contoh gambar di atas tadi yang sebelumnya, kita buatkan di kolom pertama ini adalah berat badan dalam bentuk kilogram. Kenapa? Karena di sini tadi di soal dia adanya data berat badan dalam kilogram. Jadi yang pertama di kolom pertama itu adalah berat badan, di kolom kedua ada turusnya, di kolom ketiga ada banyak frekuensinya ya. Kita mulai dari datum minimum 32, kita urutkan 33, 34, 35, 36 dan datum maksimumnya 37. Kenapa berhenti di 37? Karena tadi maksimumnya adalah 37. Nah, setelah itu baru kita cari di datanya 32 itu ada berapa? Coba dihitung ya. Kita hitung sama-sama. 32 itu ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi datum 32 itu ada 6. Jadi kita buatkan dulu turusnya. Ya, kita buat turusnya 1 2 3 4. Yang kelimanya ini di garis miring ya, Nak ya. Enggak kelihatan nih di sini. Jadi ini yang kelimanya di garis miring. Tambah satu lagi 6. Nah, setelah itu kita tuliskan di frekuensinya 6. Nah, begitu juga 33. Oh ya, sebelum kita lanjut ke datum 33, Ibu sarankan, tadi kan kita sudah ambil datum 32. Jadi Ibu sarankan, setelah kita ambil 32 itu kita coret. Coret datumnya, coret juga, coret juga, coret juga, dicoret dan dicoret 32. Nah, apa dia gunanya kita coret? Itu untuk memudahkan kita untuk mencari datum selanjutnya, agar tidak susah atau tidak terhitung dua kali. Jadi lebih mudah kalau dicoret. Nah, kita lanjutkan lagi. Datum 33. Kita hitung ada berapa banyak datum 33. Kita hitung yuk. Yang pertama 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi kita tuliskan juga turusnya. Kita tuliskan ada 6 dan di frekuensinya kita tuliskan angka
6. 34. Ada berapa 34? Kita hitung. 34 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Jadi kita buatkan juga torusnya, ada tuh 7 dan kita tuliskan angka 7 di frekuensi. Setelah itu 35. Kita cari ada berapa 35? Kita cari yuk. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5. Jadi kita tuliskan 5. Ini sekali lagi Bu bilang di sini ada garis miringnya nih ya. Setelah itu 36. Kita cari 36. Ada berapa datum 36? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Kita tuliskan dulu torusnya. Tulis dia sebanyak 9. Jadi tulis di sini angka 9. Dan yang terakhir datum 37. Kita cari ada berapa datum 37? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7. Kita tuliskan dulu torusnya. Ada 7 dan setelah itu kita tuliskan 7 di frekuensi. Setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. Ada berapa? 6 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 7 40. Nah, di sini harus hati-hati ya anak ibu. Harus sesuai jumlah banyak anak yang ditabel dengan jumlah siswanya. Kalau berlebih atau kurang berarti ada datum yang terlebih atau yang terkurang. Makanya Ibu bilang tadi untuk proses memudahkan menghitung datumnya, maka kita coret. Jadi harus sama jumlah frekuensinya dengan jumlah siswa di SD Merdeka. Jadi sampai di sini sudah paham anak ibu untuk membuat tabel distribusi frekuensi tunggal? Udah paham ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apabila jarak nilai atau skor terendah dengan tertinggi cukup lebar dan banyak sampel cukup banyak, maka sebaiknya menggunakan distribusi frekuensi dengan menggunakan kelompok. Ya, menggunakan kelompok interval. Untuk lebih jelasnya, penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok, kita terlebih dahulu mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok dari tabel di bawah ini. Jadi nanti sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi itu, kita nanti belajar tentang istilah-istilah yang kita gunakan dulu di dalam frekuensi berkelompok itu sendiri. Ya, dari mana? Dari kita ambil datanya dari tabel yang disajikan. Ini ada disajikan tabelnya, ada nilai tes matematika sampai dia nanti ke frekuensinya. Ya. Nah, berikut ini beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama, kita nanti akan mengenal dengan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, Ibu ulangi ya.
batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, batas bawah kelas sama nilainya dengan nilai terkecil dari selang kelas yang dimaksud. Tadi kelas kita udah belajar ya nak ya. Yang kelas yang mana ya? Yang kedua yaitu batas atas kelas sama nilainya dengan nilai terbesar dari selang kelas yang dimaksud. Nah, kita ambil untuk contoh yang di kelas pertama itu 30 sampai 39. Dari sini nanti bisa kita ambil batas bawah kelasnya. Katanya tadi batas bawah kelas itu adalah nilai terkecil dari selang kelas. Mana nilai yang terkecilnya adalah 30. Berarti batas bawah kelasnya adalah 30 untuk kelas yang pertama. Dan batas atas kelas tadi itu adalah nilai terbesar dari selang kelas yang dimaksud. Jadi di batas atas kelas ya untuk kelas pertama ini adalah 39 karena nilai terbesarnya adalah 39. Jadi dapat kita simpulkan batas bawah kelasnya 30 dan batas atas kelasnya adalah 39 dari kelas yang pertama. Sudah bisa dipahami nak batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Oke, kita lanjutkan. Masih dengan istilah dengan tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sekarang kita nanti akan mengenal tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Ya, ini gunanya nanti juga kita akan belajar tentang pemusatan data ya. Nanti ini untuk pemusatan data kita akan pakai. Ya, nak ya. Jadi untuk tepi bawah kelas nilainya sama dengan batas bawah kelas dikurang dengan 0,5 bila nilai dalam tabel distribusi frekuensi merupakan bilangan bulat. Ingat ya, jika dia bilangan bulat maka dikurang 0,5. Dikurang dengan 0,05 bila 1 desimal. Dikurang 0,005 bila 2 desimal dan seterusnya. Nah, untuk tepi atas kelas nilainya sama dengan batas atas kelas ditambah dengan 0,5 bila nilai dalam tabel distribusi frekuensi merupakan bilangan bulat. Jadi sama dengan yang tadi. Untuk 1 desimal berarti ditambah dengan 0,05. Jika dia 3 desimal maka nanti akan ditambah dengan 0,005 ya, sesuai dengan yang di atas ini tadi ya nak ya. Nah, untuk kelas yang pertama kita akan mencari tepi bawah kelasnya ya. Kita akan mencari tepi bawah kelasnya. Tadi katanya jika dia bilangan bulat, ini bilangan bulat ya nak ya, 30 sampai 39. Jadi dia bilangan bulat. Jadi untuk tepi bawah kelasnya tadi itu adalah tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Kan tadi tepi bawah kelasnya batas bawah kelasnya tadi kan 30. Berarti 30 dikurang 0,5. Jadi dapat 29,5. Nah, untuk tepi atas kelasnya berarti tadi batas atas kelas 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Ibu ulangi tadi ya. Kenapa dia ditambah 0,5? Karena di sini datumnya dia bilangan bulat. Jadi dapat disimpulkan tepi bawah kelasnya itu adalah 29,5 dan tepi atas kelasnya adalah 39,5. Sampai di sini paham anak ibu? Kita lanjut ya.
Nah, nanti kita juga akan mengenal istilah panjang interval kelas. Nah, untuk kelas 30 sampai 39 kelas pertama, panjang interval kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Tadi kan kita sudah dapat tepi atasnya tadi 39,5. Tepi bawahnya tadi 29,5. Jadi kita kurangkan 39,5 dikurang 29,5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya titik tengah kelas. Nah, untuk titik tengah kelas ini atau main point itu yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Ya, untuk contoh yang pertama kita ambil kelas yang pertama 30 sampai 39. Maka titik tengahnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas kelas. Batas bawahnya tadi 30, batas atasnya tadi 39, kita jumlahkan baru dibagi 2. Nanti dapatlah dia 34,5. Begitu juga nanti untuk kelas yang seterusnya. Kita jumlahkan dia batas bawah dengan batas atas kelasnya baru dibagi 2. Paham ya nak ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, ini kita akan pelajari ya, ada 6 langkah. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan jangkauan datanya dulu. Ya, bagaimana cara menentukan jangkauan datanya? Yaitu dengan cara datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil, atau nanti kalau kita buatkan dalam rumus, Y itu sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, langkah yang kedua, tentukan banyak kelas interval atau K-nya dengan aturan Stargers. Ya, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu adalah bilangan bulat dan N adalah banyak data. Nah, seterusnya langkah yang ketiga, kita tentukan panjang kelas intervalnya, ya, atau P, dengan rumus P sama dengan jangkauan per banyak kelas atau J per K. Ya. Untuk langkah yang keempat, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil. Ya. Yang kelima, tentukan nilai titik tengahnya. Dan yang keenam, menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Ya, nanti setelah kita dapat turusnya, baru kita buat ke dalam bentuk frekuensinya. Jadi ada 6 langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti kita akan membuat contohnya sesuai dengan langkah masing-masing, ya. Kita lanjutkan ya.
Jadi tadi langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu ada 6 ya. Kita masuk ke contoh soalnya, langsung kita praktekkan ke contoh soalnya, enak ya. Contoh yang kedua ya. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Jadi datanya di sini ada dimulai dari datum 60, 41, 40, 61, 63, 71 sampai nanti 39, 88, 69. Disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita diminta untuk membuatkannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi sama-sama kita jawab ya. Langkah yang pertama sesuai yang kita pelajari tadi, tentukan jangkauan data. Kita menentukan jangkauan datanya ya. Dari kumpulan data di atas tadi dapatlah datum terbesarnya itu adalah 88 dan yang terkecil adalah 30 dan banyak datanya itu adalah 30 ya. Nah, setelah itu baru kita cari berapa jangkauan datanya ya, yaitu tadi X maksimum dikurang X minimum atau datum terbesar dikurang dengan datum terkecil, yaitu kita substitusikan tadi datum terbesarnya 88 dan datum terkecilnya adalah 30. Jadi 88 dikurang 30 58. Jadi dapatlah kita jangkauan datanya itu adalah 58. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval. Jadi kita disuruh tentukan dulu berapa banyak kelas intervalnya ya, dengan menggunakan aturan Stargess tadi ya. Apa rumusnya? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita substitusikan N-nya tadi kan banyak data, jadi kita substitusikan dia N-nya dengan 30 sehingga kita peroleh 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, sekarang kita cari log 30 itu berapa? Nah, ada kalanya di soal diberikan log 30 itu berapa. Nah, ada kalanya tidak diberikan. Kalau tidak diberikan berarti kita cari dengan menggunakan kalkulator ataupun bisa dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, di sini log 30-nya itu adalah 1,477. Jadi kita substitusikan jadinya 1 ditambah 3,3 log 30 tadi kita ganti dengan 1,477. Nah, di sini hati-hati ya anak ibu. 1 ditambah 3,3 dikali 1,477 yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Yang ini, yang kali ya. Jangan sampai terbalik 1 ditambah 3,3 ya. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang kali, yang perkalian dulu. Ya nak ya. Jadi kita kalikan dulu 3,3 dikali 1,477. Maka dapatlah dia nanti hasilnya 4,874. Setelah itu baru kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 4,874 hasilnya adalah 5,874. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, seterusnya kita tentukan panjang kelas. Ya, apa rumus panjang kelas? Tadi rumusnya itu adalah jangkauan per K. K itu apa? Yang tadi kita cari menggunakan aturan Stargess ya. Tadi jangkauannya sudah kita dapat 58, kita tulis 58 per K-nya tadi 6. Jadi hasilnya kita bagi 58 per 6 adalah 9,67 ya. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, Bu, kenapa kita harus bulatkan menjadi 10 gitu kan?
Jadi dibulatkan menjadi 10 atau dibulatkan ke atas itu tujuannya untuk menghindari nilai tertinggi yang tidak masuk dalam interval, ya. Jadi supaya nanti masuk dia nilai tertingginya, jadi kita bulatkan ke paham anak ibu? Kita lanjutkan. Langkah yang keempat yaitu menentukan batas bawah kelas, ya. Batas kelas interval. Jadi untuk batas bawah kelas yang pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya cara mencarinya yang lain, kan kalau tadi kan kita belajar batas bawah kelas itu kan diambil dengan nilai datum terkecilnya, dan batas atas kelas itu diambil dengan nilai maksimum dari kelasnya. Ada juga dengan menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Ini dia, ya. Batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil 30, sehingga batas atas kelas intervalnya adalah 30 ditambah P dikurang 1. Nah, itu sama dengan 30 ditambah 10. Dari mana datangnya 10? P-nya itu tadi panjang interval, panjang kelasnya tadi adalah 10. Jadi 30 ditambah 10 sama dengan 40 dikurang 1, itu 39. Boleh juga, ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini paham nggak ibu? Oke. Untuk langkah yang kelima, menentukan titik tengah dari setiap kelas. Ini nanti langsung kita buat di tabelnya, ya. Yang keenam, tentukan frekuensi dari setiap kelas. Ini juga langsung ke tabel kita buatkan nanti. Nah, kita buat dulu, ya, karena tadi datanya itu adalah nilai tes matematika, maka kita buat di kolom pertama ini judulnya adalah nilai tes matematika. Nah, ada tepi kelasnya, ada titik tengahnya, dan ada frekuensinya. Nah, harusnya ada di sini turusnya, ya nak, ya. Harusnya ada di sini turus sebanyak frekuensi ini. Dari turus nanti baru kita buatkan ke frekuensi. Tapi kalau misalnya sudah paham, tidak membuat turus pun tidak apa-apa, ya, langsung ke frekuensi boleh, ya. Oke, yang pertama kita mulai dari kelas pertama, itu adalah datum terkecilnya. Ini dia 30 sampai 39. Kok dari mana datangnya 30 sampai 39 ini? Itulah tadi dia panjang interval kelasnya 10 tadi kan, panjang interval kelas. Kita mulai dari datum 30 sebanyak 10, ya. Mulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Jadi dia dengan panjang interval kelasnya tadi 10 dimulai dari datum 30, nanti berakhir di datum ke 39, ya. Jadi ini caranya, ya nak, ya. Lanjut juga setelah datum 39 kita mulai lagi dari 40. Panjang interval kelasnya tadi itu ada 10, berarti sampai datum yang ke 49. Begitu juga kelas yang ketiga 50 sampai 59, kelas yang keempat 60 sampai 69, kelas yang kelima 70 sampai 79, ya. Kelas yang keenam setelah 79 dimulai dari 80 sampai 89. Oke, setelah dapat kelasnya, setelah itu baru Nah, setelah tadi dapat kelasnya, sekarang kita lanjut ke tepi kelas.
Nah, tepi kelas yang untuk pertama dulu. Tepi kelas tadi kan dia untuk tepi kelas bawah, ini bawah ya nak ya. Ini bawah, yang ini atas. Jadi untuk tepi kelas bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Jadi dia 29,5. Untuk tepi atas kelas, batas atas kelas ditambah 0,5, jadinya 39,5. Begitu juga di kelas yang kedua ya. Untuk tepi bawah kelas itu dia batas bawah kelas dikurang 0,5, berarti 40 dikurang 0,5 hasilnya 39,5. Untuk tepi atas kelas berarti batas atas ditambah 0,5, berarti 49 ditambah 0,5 jadinya 49,5. Begitu juga untuk kelas yang ketiga, tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurang dengan 0,5, yaitu 50 dikurang 0,5 jadinya 49,5. Begitu juga tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5 yaitu 59,5. Untuk kelas keempat, tepi bawah kelasnya itu adalah 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5. Untuk tepi atas kelasnya 69 ditambah 0,5 jadinya 69,5. Untuk kelas yang kelima begitu juga ya, batas bawah kelas dikurang 0,5 hasilnya 69,5, dan batas atas kelasnya yaitu 79 ditambah 0,5 sehingga dapat tepi atas kelasnya itu adalah 79,5. Dan kelas yang terakhir yaitu tepi bawah kelasnya yaitu 80 dikurang 0,5 jadinya 79,5. Untuk tepi atas kelasnya batas atas ditambah 0,5 yaitu 89 ditambah 0,5 hasilnya 89,5. Enak ya? Jadi seperti itu. Kita lanjutkan untuk mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah tadi rumusnya adalah jumlah dari batas bawah kelas dengan batas atas kelas dibagi 2. Jadi untuk kelas yang pertama titik tengahnya ini diperoleh dari 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34,5. Untuk yang kelas kedua 40 ditambah 49 hasilnya 44,5. Untuk kelas yang ketiga 50 ditambah 59 hasilnya 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 54,5. Untuk kelas yang keempat 60 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 64,5. Untuk kelas yang selanjutnya, kelas yang kelima berarti 70 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 74,5. Untuk kelas yang terakhir, kelas ke-6 berarti 80 ditambah 89 hasilnya dibagi 2. Jadi dia dapat 84,5. Sesuai dengan rumusnya yang tadi ya nak ya. Dijumlahkan batas bawah kelas dengan batas atas kelas baru dibagi 2. Nah setelah itu baru kita cari ada berapa banyak datum antara rentang 30 sampai 39. Berarti ada 2 ya, kita tuliskan 2. 40 sampai 49 ada 4, kita tulis 4. 50 sampai 59 ada 8, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 5, dan 80 sampai 89 ada 1. Sehingga kita jumlahkan semuanya adalah jumlah frekuensinya 30, harus sama dengan jumlah siswa yang ada di kelas 11 IPA tadi ya, 30.
Sampai di sini paham anak ibu langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi, sehingga kita dapatkan nanti tabel distribusi frekuensinya. Ya anak ibu ya. Oke, paham? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu frekuensi kumulatif. Nah, apa itu Bu frekuensi kumulatif? Bagaimana cara mencarinya? Nah, frekuensi kumulatif ini diperoleh dengan menjumlahkan banyak data sebelum suatu kelas interval hingga kelas tersebut. Jadi nanti kita jumlahkan ya, sebelum data sebelum dan sampai kelas dia sendiri. Nah, ini contohnya Ibu sudah buatkan di sini ya, Nak ya. Yang data yang tadi ada nilai tes matematika, tepi kelas, titik tengah, frekuensi, dan yang terakhir inilah dia frekuensi kumulatif. Untuk kelas yang pertama, frekuensi kumulatifnya 2. Kenapa? Karena kan tidak ada kelas sebelumnya, dan frekuensi di kelas dia itu sendiri adalah 2, jadi tetap kita buat 2. Nah, frekuensi kumulatif di kelas 2 itu berapa? Berarti kita jumlahkan kelas sebelumnya atau frekuensi kelas sebelumnya sampai dengan kelas dia sendiri. Mana dia ini? Berarti kelas dia sendiri kan 4. Yang sebelumnya ada berapa? 2. Berarti 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis frekuensi kumulatif di kelas 2 adalah 6. Nah, berapa frekuensi kumulatif di kelas ketiga? Berarti kita jumlahkan lagi. 2 tambah 4 tambah 8. Hasilnya 14. Kita tulis 14. Nah, berapa frekuensi kumulatif di kelas keempat? Kita jumlahkan lagi. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10. Hasilnya 24. Nah, untuk kelas kelima berapa frekuensi kumulatifnya? Kita jumlahkan lagi. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 sampai kelas dia sendiri. Jadi hasilnya 29. Nah, untuk kelas yang terakhir, kelas ke-6, kita jumlahkan. Bu, capek ngitungnya mulai dari awal lagi, boleh. Mulai yang terakhir ini, kelas sebelum dia terakhir kan ada 29. Jadi tinggal 29 ditambah 1. Hasilnya adalah 30. Jadi frekuensinya harus sama dengan jumlah frekuensi kumulatif di kelas terakhir. Jadi jika frekuensi kumulatifnya jika frekuensinya adalah 30, maka frekuensi kumulatif di kelas ke-6 itu harus 30. Jadi harus sama ya, Nak ya. Sampai di sini sudah paham, Nak? Tinggal kita jumlahkan saja ya untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, sampai di sini materi kita. Alhamdulillah hari ini materi kita sudah selesai. Ya, untuk mengecek pemahaman anak-anak ibu, kita ada tugas ya. Coba kamu buka buku kamu halaman 55 nomor 3. Dari data yang disajikan, kamu buat langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatifnya ya. Jika saat mengerjakan tugas ada yang lupa caranya, silahkan diputar video ini kembali. Ya, selamat belajar anak ibu. Good luck. Ataupun nanti kalau seandainya dalam saat pengerjaannya masih belum mengerti, boleh juga nanti di chat ibu pribadi ya, nanti bisa ibu balas nanti, karena kalian sudah punya nomor HP ibu masing-masing kalian ya, Nak ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nah, coba kalian kerjakan tugasnya, diulang-ulang kembali. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.